warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Baik? Alhamdulillah. Nah, sebelumnya perkenalkan nih, nama saya adalah Ibu Sylvia Dwi Ananda. Saya adalah pengajar biologi dari SMA Muhammadiyah 4 Sidayah. Nah, apakah kalian sudah semangat belajar biologi hari ini? Semangat? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Bagaimana sih struktur dan bentuk makanan yang biasanya kalian makan? Apakah agak keras seperti ini? Atau lembek seperti ini? Atau agak berserat seperti ini? Terus bagaimana proses pencernaannya? Yuk hari ini kita pelajari sistem pencernaan pada manusia. Nah, ini dia tujuan pembelajaran hari ini. Proses pencernaan yang pertama terjadi di rongga mulut. Ada apa saja ya di rongga mulut kalian? Ya, ada gigi. Gigi kita terbagi menjadi 3. Ada gigi seri, fungsinya adalah memotong makanan. Kemudian ada gigi taring, fungsinya adalah mengoyak makanan. Dan ada gigi geraham, yang fungsinya adalah menghaluskan makanan. Makanan yang masuk ke dalam rongga mulut selanjutnya akan dicerna oleh gigi dan juga lidah. Selain sebagai indera pengucap, lidah juga berfungsi untuk menggerakkan makanan saat dikunyah, membentuk bolus, dan mendorong makanan saat akan menelan. Untuk memudahkan proses pencernaan di rongga mulut terdapat kelenjar sarifat yang fungsinya adalah menghasilkan enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Coba kalian lihat video di sana. Pernahkah kalian mengalami peristiwa tersebut? Mengapa ya bisa terjadi? Yuk kita bahas selanjutnya. Makanan yang telah dicerna di dalam rongga mulut selanjutnya akan dilanjutkan ke dalam faring, kemudian masuk ke esofagus. Di faring terdapat 2 saluran, ada tenggorokan untuk bernafas dan juga ada esofagus atau kerongkongan untuk pencernaan. Di antara percabangan tenggorokan dan esofagus terdapat epiglotis. Epiglotis ini berfungsi untuk mencegah makanan agar tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Oleh karena itu, yuk hindari berbicara atau tertawa saat makan, karena dapat mengakibatkan makanan masuk ke saluran pernafasan sehingga mengakibatkan tersedak. Proses pencernaan selanjutnya terjadi di lambung. Di lambung terdiri dari 3 bagian, ada kardia, fundus, dan pilorus. Sebagian besar di lambung terdiri dari banyak cairan, yakni ada HCl atau asam klorida dan juga enzim-enzim pencernaan. Sel-sel kelenjar di dinding lambung menghasilkan HCl atau asam klorida. HCl ini berfungsi untuk mengaktifkan enzim pepsin serta membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Mengapa ya sel-sel di dalam lambung tidak rusak ketika terkena HCl terus-menerus? Padahal kulit kita kalau kena HCl panas loh. Hal itu dikarenakan sel-sel yang melapisi dinding lambung terus-menerus mensekresi mukus. Selain itu, juga tiap 3 hari sekali mereka membelah diri. Selain HCl, di dalam lambung juga terdapat enzim pencernaan, yakni ada pepsin yang mengubah protein menjadi peptid dan juga ada renin yang fungsinya adalah mengubahkan kasein di dalam susu. Apakah kalian masih ingat cairan apa saja yang membantu dalam proses pencernaan di lambung? Untuk memudahkannya, kalian bisa memberikan singkatan PERI
free, yakni pepsin, renin, HCl. Apakah kalian masih semangat mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, kita lanjut ya. Makanan yang telah dicerna di lambung kemudian akan diteruskan ke dalam usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah usus 12 jari atau duodenum. Yang kedua adalah usus kosong atau jejunum. Dan yang ketiga adalah usus penyerapan atau ileum. Pada usus halus terdapat benjolan atau conjot halus yang disebut dengan villi, yang fungsinya memperluas permukaan penyerapan. Pada duodenum terdapat saluran yang berasal dari pankreas, yang fungsinya menghasilkan enzim amilase, lipase, dan tripsin. Selain itu juga terdapat saluran dari empedu yang fungsinya mengemulsi lemak. Fungsi dari enzim tripsin adalah mengubah pepton menjadi asam amino. Sedangkan fungsi dari enzim amilase adalah mengubah amilum menjadi maltosa. Dan fungsi dari enzim lipase adalah mengubah lipid atau lemak menjadi asam lemak dan juga glikol. Apakah kalian masih ingat getah-getah yang dihasilkan oleh pankreas? Untuk menyingkatnya, kita bisa menggunakan tali atau tripsin, amilase, lipase. Selain pankreas dan got empedu, getah juga dihasilkan oleh usus halus. Yakni yang pertama ada eripsin yang mengubah pepton menjadi asam amino. Yang kedua ada maltase yang mengubah maltosa menjadi 2 molekul glukosa. Yang ketiga ada sukrase yang mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Dan yang keempat ada laktase yang mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Ayo, apakah kalian masih ingat getah-getah yang dihasilkan oleh usus halus? Kita beri singkatan lagi ya. Kita bisa memberikan singkatan dengan eri, masuklah. Apa itu eri, masuklah? Eripsin, maltase, sukrase, laktase. Coba kalian amati gambar di samping. Apakah kalian pernah mengalami peristiwa tersebut? Kenapa ya? Oke, kita bahas selanjutnya. Usus besar berfungsi dalam menguraikan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna oleh tubuh dengan bantuan bakteri Escherichia coli. Di dalam usus besar juga terjadi penyerapan kembali air, sehingga bentuk sisa makanan tersebut menjadi lebih padat atau yang disebut dengan feses. Feses ini selanjutnya akan menuju rektum dan akan dikeluarkan melalui proses defekasi melewati anus. Jadi, ketika kita menahan buang air besar secara terus-menerus, maka usus bagian bawah akan menyerap air dari feses yang menumpuk di rektum, sehingga feses akan sulit untuk keluar. Wah, tak terasa materi kali ini sudah selesai. Sebelumnya, yuk kita baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semangat ya untuk belajarnya, karena pendidikan adalah senjata yang paling ampuh di dunia. Karena dengan pendidikan kita bisa mengubah dunia. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!